Ye Chen mengangguk, memang benar, perasaan totalnya sedikit lebih buruk, tetapi dalam pertarungan, tetapi juga memahami segalanya. Ini menunjukkan bahwa aku masih belum memiliki pemahaman yang menyeluruh, dan aku masih perlu menenangkan diri untuk memikirkannya. Ye Chen selalu menjadi pria yang unggul, dan dia tidak akan pernah meninggalkan celah apapun. Jika kamu tidak dapat menunjukkan semangatmu saat kamu tidak bertarung, bukankah itu akan berakhir? Di waktu berikutnya, Ye Chen terus mempelajari kitab suci Tao di balik pintu tertutup. Dia menyisir seluruh buku berulang kali tanpa meninggalkan keraguan. Setengah bulan kemudian, sebuah berita datang, dan seluruh dunia menjadi ramai. Umat Buddha bahkan ingin mengadakan pertemuan Dharma di wilayah utara, dan mereka telah mengundang banyak kekuatan dari Taoisme. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah Anda ingin mencabik-cabik wajah Anda sepenuhnya dengan Daomen? Dalam beberapa tahun terakhir, umat Buddha telah keluar dari wilayah barat dan mendirikan kuil di wilayah timur dan utara. Di antara mereka, kuil Xiaolin, sebagai perwakilan, telah memiliki pengaruh tertentu. Banyak orang biasa sekarang percaya pada agama Buddha, yang merupakan tantangan besar bagi Taoisme. Tentu saja bukan niat yang baik untuk mengadakan konferensi Dharma kali ini. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang kuat di wilayah selatan. Berita bahwa pertemuan Dharma Buddha akan diadakan di kuil Xiaolin di wilayah utara telah menyebar ke seluruh dunia. Semua orang di sekolah Tao tidak puas dengannya dan mengkritiknya dengan keras. Bagi orang Tao, ini adalah semacam provokasi terhadap Daomen. Sudah menjadi semacam kesabaran untuk mendirikan kuil dan menyebarkan agama Buddha di daerah-daerah di mana Taoisme berlaku. Sekarang kita akan mengadakan konferensi Dharma Buddha, dan mengundang orang-orang kuat Taoisme untuk berpartisipasi. Ini bukan provokasi, tetapi apa itu? Tentu saja, ini adalah kata-kata para biksu dalam Taoisme. Tujuan awal Buddhisme adalah untuk mempromosikan komunikasi antara Buddhisme dan Taoisme. Buddhisme dan Taoisme tidak perlu bermusuhan, dan mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis. Namun, prasangka Taoisme terhadap Buddhisme telah sangat dalam pada periode kekecewaan besar. Orang-orang dalam Taoisme sangat khawatir tentang apa yang tidak dilakukan Buddhisme selama periode kekecewaan besar. Oleh karena itu, jika Anda ingin membuat Taoisme dan Buddhisme hidup berdampingan secara harmonis, generasi Taoisme yang lebih tua tentu tidak akan setuju, dan generasi muda tentu tidak akan menentang makna generasi yang lebih tua. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai semacam heterodoks dan disebut pengkhianatan besar. Konferensi Dharma Buddha diadakan sebulan kemudian, dan sekarang seluruh dunia manusia telah mendidih karenanya dan menyatakan ketidakpuasan. Akan tetapi, meskipun banyak orang mengkritik agama Buddha, banyak orang hanya dapat membicarakannya di hadapan kekuatan besar agama Buddha, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan agama Buddha. Oleh karena itu, banyak orang sekarang melihat ke wilayah selatan. Yang kuat di wilayah selatan adalah yang paling kuat, dan hanya yang kuat di wilayah selatan yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan agama Buddha. Di wilayah selatan, tentu saja, berita juga diterima. Beberapa pemuda yang marah dari berbagai sekte juga mencela agama Buddha dan menyatakan penolakan tegas mereka terhadap penyelenggaraan Kongres Dharma Buddha. Akan tetapi, ini hanya suara beberapa individu. 5 tempat suci dan 4 keluarga di wilayah selatan tidak ada hubungannya dengan itu, dan beberapa klan kuno yang telah diwariskan selama beberapa generasi tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan-kekuatan ini hanya berfokus pada daftar dewa, dan tampaknya mereka tidak terlalu memperhatikan majelis Dharma. Kuil Xiaolin akan mengadakan pertemuan Dharma Buddha. Benar-benar berani, sangat terang-terangan untuk mengembangkan orang percaya di wilayah Daomen. Flying Tiger berkata dengan tidak puas. Sejak Buddhisme keluar dari wilayah barat, Buddhisme telah berkembang pesat dengan potensi untuk memulai kebakaran padang rumput dengan satu percikan. Semakin banyak penganutnya, yang secara serius mengancam martabat Taoisme. Chang Jian berkata dengan sungguh-sungguh. Harus dikatakan bahwa Buddhisme adalah kekuatan yang mengerikan. Jika terus seperti ini, Buddhisme akan berkembang di mana-mana di dunia, dan keberadaan Taoisme akan sangat terancam. Zhao Tianjian berkata, saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan manusia fana ini. Bisakah kita mempercayai kata-kata umat Buddha yang penuh dengan kebajikan dan kebenaran? Jika umat Buddha bersedia melakukan sesuatu, mereka tidak akan begitu sengsara. Hari ini dingin, berapa banyak manusia fana yang tahu tentang kekecewaan besar? Mereka hanya memiliki puluhan tahun dalam hidup mereka, jadi mereka secara alami menikmati waktu mereka. Siapapun yang memperlakukan mereka dengan baik, mereka percaya kepada mereka. Ini juga sifat manusia, kata Xuan Yuan tanpa daya. Flying Tiger dan yang lainnya berkumpul di kota peri, minum anggur dan berbicara tentang majelis Dharma Buddha. Kenapa kita tidak berpesta? Kata Yun Fan penasaran. Aku tidak tahu trik macam apa yang akan dimainkan umat Buddha kali ini. Mereka mengundang banyak orang Tao, tetapi aku tidak tahu berapa banyak yang akan lolos. Selain itu, mereka sangat pandai menyilangkan orang. Mereka tertangkap secara tidak sengaja, dan tidak ada perbedaan antara mereka dan boneka. Kata Flying Tiger hati-hati. Apakah mereka berani menyilangkan orang dengan begitu terang-terangan? Kata Yun Fan dengan tidak percaya. Flying Tiger berkata dengan wajah serius, Xiao Fan, kamu terlalu muda, banyak hal tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Yun Fan memberi mata putih besar pada harimau Feitian dan berkata, jangan memasangnya di depanku. Baiklah, tanyakan pada Ye Chen apa maksudnya. Xuan Yuan ingin berkata, publik juga tidak banyak berpendapat, juga tidak melanjutkan topik ini. Tanah suci Sanxing, Ye Chen juga sedikit terkejut mengetahui bahwa agama Buddha akan mengadakan pertemuan Dharma. Setelah umat Buddha keluar dari wilayah barat dan mendirikan kuil Xiaolin di wilayah utara, meskipun tidak banyak pergerakan setelah itu, tetapi mengingat situasi saat ini, kita tidak dapat meremehkannya. Kuil Xiaolin adalah kekuatan besar di wilayah utara. Dalam radius 100 li, para penganutnya telah berada dalam skala besar. Pada hari kerja, banyak pengikut Buddha berjalan-jalan di wilayah utara, mengkhotbahkan agama Buddha, menunjukkan kebaikan kepada orang-orang biasa, dan secara bertahap memperkenalkan orang-orang fana ini ke agama Buddha. Ye Chen cukup akrab dengan agama Buddha.
Meskipun dia tidak seburuk yang dikatakan para biksu di sekolah Tao lainnya, Ye Chen tidak terlalu dingin terhadap agama Buddha. Tentu saja, Ye Chen masih sangat menghormati orang-orang seperti pendiri Dharma dan Raja Dizang, dan orang-orang seperti itu layak dihormati. Adapun yang lain, itu cerita yang berbeda. Apa rencanamu? Fei Tian Tiger menatap Ye Chen dan bertanya. Ye Chen memikirkannya sebentar, lalu berkata, ini pertemuan Dharma yang bagus. Tentu saja, sudah waktunya untuk melihatnya. Apakah kamu akan pergi? Fei Tian Tiger tertegun sejenak. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja, hal semacam ini harus pergi untuk melihatnya. Kamu tidak ingin pergi, aku masih memiliki pemahaman tertentu tentang agama Buddha, kamu harus tinggal di wilayah selatan dan berlatih dengan baik. Flying Tiger melengkungkan bibirnya dan berkata, mengapa kita tidak bisa pergi? Apakah kamu mengerti agama Buddha? Tanya Ye Chen. Fei Tian Tiger menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata, lalu kamu pergi untuk mendengarkan buku surga. Dan jika terjadi sesuatu, itu akan merepotkan. 1 bulan berlalu dengan tenang, dan Ye Chen menutup diri selama sebulan. Dia pada dasarnya telah menyelesaikan penyortiran kitab suci Tao dan memecahkan banyak masalah. Namun, dia masih merasa bahwa masih ada rasa keberhasilan yang besar. Pada saat pemahaman, Ye Chen merasa bahwa masalah muncul satu demi satu, dan tampaknya masalah itu tidak akan pernah bisa dipecahkan selamanya. Ke dalam lingkaran mati, Ye Chen tersenyum pahit tanpa daya. Karena ini adalah lingkaran mati, tidak mungkin untuk memecahkannya dalam semalam. Dengan begitu banyak leluhur di tanah suci Sanxing, siapa di antara mereka yang telah memahami kitab suci Tao dalam waktu yang begitu singkat? Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Ketika kamu memiliki tingkat pemahaman dan ranah jalan tertentu, mungkin itu akan datang secara alami. Ye Chen mengangguk pelan dan berkata, besok adalah pertemuan Buddha Dharma. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Ye Chen keluar dari ruangan, lalu meninggalkan tanah suci Sanxing dan langsung menuju wilayah utara. Pertemuan Buddha Dharma telah tersebar luas sekitar sebulan yang lalu, dan pada bulan ini, pembahasan tentang masalah ini belum berhenti. Sekarang pertemuan Buddha Dharma semakin dekat, pertemuan itu sekali lagi mencapai klimaks. Banyak orang yang penasaran untuk datang ke wilayah utara dan ingin melihatnya. Beberapa penganut Tao yang diundang oleh agama Buddha juga datang ke wilayah utara. Meskipun mereka mengatakan ingin melihat trik apa yang dimainkan agama Buddha, mereka juga penasaran. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang agama Buddha dan melihat keterampilan apa yang dimiliki agama Buddha untuk mendominasi wilayah barat. Wilayah utara adalah kota yang terpencil. Kota yang sepi itu sudah sangat ramai. Banyak biksu dari wilayah timur dan selatan berkumpul di sini. Anda dapat mendengar diskusi tentang pertemuan Buddha Dharma di mana-mana di jalan. Kebanyakan dari mereka marah. Mereka tidak optimis dengan pertemuan Dharma ini. Mereka mengira pasti ada orang atau kekuatan yang kuat untuk menghalangi. Ye Chen berjalan di jalan, mendengarkan orang-orang di jalan itu berbicara sambil tersenyum. Tidak ada kekurangan orang yang mengikuti jejak di dunia ini. Apa yang dikatakan orang lain adalah apa yang mereka katakan. Mereka tidak akan menggunakan otak mereka untuk berpikir. Ye Chen berkata dengan sedikit sarkasme. Jiwa tua itu juga tertawa terbahak-bahak, berkata, jika dunia ini kekurangan orang seperti itu, akan lebih membosankan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu juga benar. Ye Chen memasuki sebuah restoran, di mana hampir semua tamu sudah berkumpul. Ye Chen duduk di meja yang relatif sepi dan memesan makanan dan anggur. Konon, akan ada tokoh penting dalam sekte Buddha di konferensi Buddha ini. Saya tidak tahu siapa orangnya. Ketika Ye Chen sedang minum, beberapa orang di meja sebelah membicarakannya. Tampaknya umat Buddha akan memperluas gerakan mereka kali ini, dan ingin membangun pengaruh yang lebih dalam di wilayah utara, timur, dan selatan. Bagi kami para biarawan, tidak ada jalan bagi mereka. Mereka hanya bisa memulai dari manusia biasa, dan itulah jalannya. Seseorang mencibir dengan jijik. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mulai berpikir, siapakah orang hebat yang akan datang ke agama Buddha? Ketika Ye Chen sedang berpikir, sebuah sosok muncul di sampingnya. Sebelum dia melihat wajah pihak lain, dia mendengar pihak lain berkata, saudara, apakah Anda tahu apakah saya boleh duduk di sini? Benar-benar tidak ada tempat untuk duduk. Ye Chen mendongak dan melihat seorang pria dengan rambut dan ikat kepala emas serta manik-manik Buddha hitam tergantung di lehernya. Tampaknya pakaian linen pria itu tidak berubah selama beberapa tahun. Pakaian itu tertutup debu, dan beberapa di antaranya telah mengeras menjadi terak. Tampaknya pakaian itu akan jatuh kapan saja. Ye Chen pertama kali melirik restoran itu. Meskipun tidak ada meja kosong di restoran itu, bukan berarti tidak ada kursi. Dia bisa bersaing dengan orang lain. Namun, pria itu menemukannya. Ye Chen menggerakkan jari kakinya dan memikirkan alasannya. Pria linen ini sangat tidak rapi sehingga dia tidak memiliki selera untuk minum dan makan, apalagi duduk di meja anggurnya sendiri. Ye Chen menatap pria goni itu lagi, dan matanya tertuju pada ikat kepala di kepala pria itu dan manik-manik Buddha yang tergantung di lehernya. Ada rune Buddha di ikat kepala itu, yang tidak terlihat begitu sederhana. Manik-manik hitam itu bahkan lebih luar biasa. Setiap Buddha memiliki karakter, Qi, di atasnya. Pada saat yang sama, manik-manik itu juga diukir dengan font yang sama dengan kitab suci. Manik-manik hitam itu bersinar dengan cahaya kemasan. Saudaraku, bolehkah aku duduk? Pria itu bertanya dengan sopan lagi. Ye Chen tersadar dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk. Terima kasih banyak. Pria berpakaian goni itu mengepalkan tangannya, lalu duduk sepenuhnya. Ketika dia duduk, Ye Chen dengan jelas melihat debu dan ampas yang terkibas dari pria berpakaian linen itu. Ye Chen menatap pria goni itu dengan tenang dan berkata, melihat pakaianmu, aku merasa bahwa kamu ada hubungannya dengan agama Buddha, tetapi tidak terlihat seperti seorang penganut agama Buddha. Apakah kamu di sini untuk menghadiri pertemuan Dharma Buddha? Pria goni itu sibuk dan berkata sambil tersenyum, aku adalah seorang pengembara yang disebut pasir hisap. Setelah mendengar ini, Ye Chen menyadari bahwa tidak mengherankan bahwa pria goni itu berpakaian dengan cara yang begitu sederhana sehingga dia bertindak dengan santai.
Dia ternyata adalah seorang penganut agama Buddha atas nama orang lain. Di pagi hari daun berikutnya, Ye Chen juga melaporkan namanya, dan kemudian berkata, karena kamu adalah seorang pengembara, bukan hanya gurumu yang merupakan seorang guru agama Buddha. Pasir Hisap berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu nama guru saya. Sebelum saya menjadi biksu, saya adalah seorang pengemis yang mengembara ke seluruh dunia. Suatu malam, saya tidur di bawah pohon. Malam itu, saya bermimpi. Saya bermimpi bahwa seorang biksu mengatakan bahwa saya adalah tubuh yang bereinkarnasi dan telah menjadi pengemis selama 10 generasi. Saya hanya ingin mengembara ke seluruh dunia dan mengalami penderitaan dunia, kehidupan, usia tua, dan kematian. Kemudian, biksu itu memberi saya ikat kepala dan sutra Buddha dalam mimpi saya. Ketika saya bangun keesokan harinya, saya menemukan bahwa saya memiliki ikat kepala di kepala saya dan banyak manik-manik Buddha di tubuh saya. Baru saat itulah saya tahu bahwa itu bukan mimpi. Ternyata itu benar, dan pohon tempatku tidur pun menghilang. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa sangat terkejut bahwa pasir hisap itu adalah reinkarnasi dari seorang biksu Buddha. Tampaknya pasir hisap ini seharusnya adalah tubuh reinkarnasi dari seorang penganut Buddha yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan seperti itu? Sejak saat itu, saya telah memulai jalan untuk mempraktikkan agama Buddha dan menjadi seorang praktisi. Pasir hisap menatap Ye Chen, lalu berkata dengan senyum malu, setelah bertahun-tahun, saya juga memikirkannya sendiri, dan saya tidak tahu apakah saya benar. Jadi saya mendengar bahwa ada pertemuan Dharma Buddha, jadi saya datang untuk melihatnya. Ye Chen berkata, oh, lalu bertanya, apakah kamu tahu wajah biksu dalam mimpi itu? Apakah kamu dapat mengenalinya jika kamu melihatnya lagi? Pasir hisap menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya ingat bahwa itu adalah seorang biksu, tetapi penampilannya sangat samar sehingga dia tidak memiliki kesan sama sekali. Ada begitu banyak biksu dalam agama Buddha, sulit untuk mengatakan siapa mereka. Pasir hisap melihat makanan dan anggur di atas meja, lalu menjilat bibirnya, menatap Ye Chen dan bertanya dengan ragu-ragu, saudara Ye Chen, sudah lama aku tidak makan enak, ini. Jika kamu tidak memiliki pasir hisap di atas meja, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku juga memiliki asal-usul dengan agama Buddha. Karena saudara Liusa juga seorang penganut agama Buddha, apa gunanya minuman dan hidangan ini? Tapi, saudara Liusa, kamu seorang penganut agama Buddha, apakah kamu juga makan daging dan ikan? Pasir hisap juga berkata sambil tersenyum, sebelum menjadi biksu, aku adalah seorang pengemis. Aku selalu makan tanpa makan, dan aku sangat menantikan hari-hari ketika aku bisa minum dan makan daging. Oleh karena itu, selama aku memiliki kesempatan untuk minum dan makan daging, aku tidak akan melepaskannya sama sekali. Ye Chen berkata, bukankah itu melanggar sila agama Buddha? Seperti kata pepatah, anggur dan daging melewati usus, hati Buddha terpelihara. Latihan ini mengolah hati, bukan permukaan. Setiap orang memiliki keinginan dan pengejarannya sendiri, jadi mengapa sengaja menekannya? Bahkan para biksu memiliki keinginan, tetapi mereka ditekan oleh perintah yang ketat dan tidak dapat mengungkapkan sifat mereka. Kata-kata bahwa para biksu tidak berbicara omong kosong menjadi omong kosong. Hanya saja mereka dapat mengendalikannya lebih dari orang biasa. Saya tidak ingin mengikat diri seperti itu. Bagaimana saya bisa merasa nyaman dan bagaimana cara datang? Jika hati saya bebas, maka saya benar-benar dapat melihat dunia dan benar-benar memahami kehidupan. Jadi, yang saya coba lakukan adalah bersikap tulus, bukan membicarakannya. Setelah mendengarkan kata-kata pasir hisap, Ye Chen tiba-tiba merasa segar dan segar, yang sangat berbeda dari agama Buddha tradisional. Itu memang inovatif. Tetapi dapatkah teori seperti itu terkandung dalam agama Buddha tradisional? Ye Chen berkata, idemu sungguh unik. Itu bertentangan dengan tradisi. Jika kamu dikenal oleh agama Buddha, kamu akan dianggap sebagai alien. Itu mungkin tidak baik pada saat itu. Liusa berkata, kultivasi didasarkan pada pikiran asli. Bahkan jika dianggap sebagai alien, itu tidak dapat melawan hatimu. Tidak mempraktikkan agama Buddha adalah masalah besar. Ketika Ye Chen melihat pasir hisap begitu bebas dan mudah, dia juga sangat bersemangat. Percikan seperti apa yang akan muncul dari ide yang inovatif dan menyegarkan ini dan teori agama Buddha tradisional. Ye Chen akan menunggu dan melihat. Baiklah, kalau begitu, saudara Liusa, tolong jangan sopan. Jika tidak cukup, aku akan memintanya lagi. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Mata pasir hisap berbinar, sambil tersenyum, jika hanya untuk ayam panggang. Tidak masalah, Ye Chen langsung setuju untuk turun, dan kemudian membiarkan pemilik toko menambahkan ayam panggang. Pasir hisap sama sekali tidak sopan. Setelah menyekat tangannya di tubuhnya, dia menggenggam ayam panggang dan mengunyahnya. Ye Chen sedikit malu, lebih baik tidak menyekat tangan ini 2 kali. Pasir hisap sedang makan ayam panggang sambil minum, dan segera hanya ada setumpuk tulang yang tersisa di atas meja. Pasir hisap bersendawa dan wajahnya puas. Dia menyentuh perutnya dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama tidak makan sebanyak ini. Ye Chen berkata, di mana saudara Liusa akan tidur malam ini? Pasir hisap berkata sesuka hati, cari saja sudut. Haruskah aku memesan kamar untuk saudara Liusa? Kata Ye Chen. Pasir hisap melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saudara, aku telah menjadi pengemis selama 10 generasi, dan aku sudah terbiasa tidur di jalan selama 10 generasi. Jika aku diizinkan tidur di tempat tidur, kurasa aku tidak akan bisa tidur, jadi aku tidak akan menghabiskan uang. Benarkah tidak? Ye Chen bertanya lagi. Liusa mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak keberatan dengan uang, kamu bisa mengambilkanku sebotol anggur. Jauh lebih baik daripada tidur di tempat tidur. Ye Chen mendengar ucapan itu, dia tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, baiklah, kalau begitu datanglah ke bar. Kemudian, Ye Chen meminta bartender untuk mengambil sebotol anggur. Liusa berulang kali mengucapkan terima kasih, dan hari sudah gelap.
Setelah keduanya mengobrol sebentar, Liu Sha pergi dan berjalan keluar dari restoran. Lantai 2 restoran ini adalah kamar tamu, dan Ye Chen langsung menuju kamar tamu. Pasir Hisap keluar dari restoran, berjalan mondar-mandir di jalan, seorang pengemis jorok di mana-mana tidak dilayani, tentu saja tidak ada yang peduli padanya. Dia datang ke sebuah gang sendirian, gang itu gelap, tidak ada seorang pun di sekitar, dia duduk di tanah, membuka tutup kendi anggur, dan meminum anggur itu. Anggur yang enak, Kuiksan minum dan memuji dengan riang. Sebotol anggur segera habis, Pasir Hisap benar-benar mabuk, dan ia berbaring di tanah dan tertidur. Namun, posisi tidurnya lebih aneh, berbaring miring, dengan siku kanan di tanah dan telapak tangannya menyeret kepalanya, yang tidak terlalu nyaman untuk tidur. Kemudian, ikat kepala di kepalanya dan manik-manik Buddha di tubuhnya memancarkan cahaya redup, dan setiap rune di atasnya bersinar, dan kemudian berubah menjadi sedikit tubuh Pasir Hisap. Selain itu, manik-manik Buddha pada segel Buddha kata, Wan, juga berkumpul bersama, dicetak di tengah alis Pasir Hisap. Sepanjang malam, segel Buddha dengan kata, Ci, tidak menghilang, dan rune terus mengalir. Keesokan paginya, semuanya kembali normal, dan tampaknya tidak ada yang terjadi dalam semalam. Pasir Hisap meregangkan tubuh, menatap langit, dan kemudian berdiri untuk meregangkan tubuh lagi dengan nyaman, seluruh tulang tubuhnya bergerak. Ia menatap toples anggur tanpa setetes anggur pun di tanah. Dia menjilat bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, aku tahu aku akan menyimpan sebagian. Sekarang, tidak ada setetes pun yang tersisa. Ketika Ye Chen keluar dari restoran dan berjalan di jalan, dia bertanya-tanya apakah dia bisa bertemu dengan Pasir Hisap. Pria Buddha yang luar biasa ini mungkin akan menggemparkan seluruh dunia di konvensi Dharma Buddha. 1 jam sebelum konvensi Dharma Buddha diadakan, Ye Chen keluar dari gurun dan menuju kuil Leiyin kecil. Saat ini, banyak biksu telah tiba di kaki kuil Xiao Leiyin, menunggu untuk menaiki tangga. Ketika Ye Chen tiba di kaki kuil Xiao Leiyin, dia sudah merasakan bahwa seluruh gunung telah berubah drastis. Itu sepenuhnya ditutupi oleh agama Buddha dan menjadi tanah suci. Berapa banyak orang percaya yang dibutuhkan untuk mencapai titik ini dalam waktu singkat? Ye Chen mendesah. Begitu kekuatan teror terbentuk, mereka akan tumbuh dalam waktu singkat. Jiwa tua itu sangat takut pada agama Buddha. Ye Chen setuju, itu benar. Jika kita menjadikan kuil Xiao Leiyin sebagai pusat dan memperluasnya keluar, maka wilayah utara akan segera datang, dan setengahnya pasti akan menjadi tanah suci agama Buddha dan bersaing dengan agama Tao. Itulah sebabnya wilayah selatan harus dibangun menjadi sepotong besi. Jika agama Buddha diizinkan memasuki wilayah selatan, pengaruh agama Buddha akan segera mengguncang fondasi agama Tao di wilayah selatan, katanya. Saya rasa umat Buddha sama sekali tidak akan melakukan apapun. Di antara 4 wilayah dunia manusia, wilayah barat adalah tanah suci agama Buddha, dan wilayah selatan adalah tanah suci agama Tao. Hanya wilayah utara dan wilayah timur yang relatif lemah. Agama Buddha mudah untuk berdiri teguh, tetapi itu pasti tidak akan sepenuhnya mengubah kedua wilayah ini menjadi tanah suci agama Buddha. Jika tidak, agama Tao akan pecah sepenuhnya dan perang antara agama Buddha dan agama Tao tidak akan bisa dihindari. Ye Chen mulai menganalisis dan berkata, jiwa tua itu mengangguk setuju dan berkata, ini memang mungkin. Agama Buddha akan menempati setengah dari wilayah timur dan utara paling banyak. Tepat saat dia mengatakan ini, dia mendengar lonceng berbunyi dari kuil Leiyin yang kecil. Kemudian seorang biksu muda muncul di kaki gunung, memberi hormat kepada orang banyak dan berkata, para dermawan, majelis Dharma Buddha akan segera dimulai. Silakan naik ke gunung. Setelah biksu muda itu selesai, dia naik ke gunung dengan langkah ringan, dan biksu yang menunggu di kaki gunung mengikutinya. Saya ingin melihat apa konferensi Dharma ini dan melihat seberapa kuat keledai botak ini dan bagaimana mereka bisa memuntahkan bunga teratai. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan mengenal musuh, kita bisa menjadi tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Kita tahu terlalu sedikit tentang agama Buddha. Ada baiknya mendengarkannya. Setidaknya, mereka yang bertemu agama Buddha di masa depan juga tahu bagaimana menghadapinya. Konon, hal yang paling kuat dari keledai botak ini adalah mereka mengubah orang secara tidak sadar. Anda harus berhati-hati, dan Anda tidak boleh berada di jalan. Beberapa biksu yang naik gunung sedang mengobrol satu sama lain. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan senyum dan tidak bermaksud meremehkannya. Dia hanya merasa bahwa jika umat Buddha ingin melewati mereka, dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka lebih berhati-hati, itu tidak akan berpengaruh. Saudara Ye Chen baru saja berjalan beberapa langkah, mendengar seseorang memanggilnya di belakang, dia menoleh ke belakang, karena dia menduga itu adalah Pasir Hisap. Pasir Hisap maju dengan senyum di wajahnya dan berkata, ayo kita naik bersama. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saudara Liu Sha akan bertarung dengan para biksu di kuil Xiao Leiyin hari ini. Aku tidak tahu bagaimana cara melawan. Aku hanya ingin mengatakan apa yang kupikirkan. Jika mereka setuju, mereka setuju. Apalagi yang bisa kulakukan? Membujuk mereka untuk minum dan makan daging sepertiku. Kuiksan tersenyum. Pokoknya, aku mendukungmu. Ye Chen tersenyum, ada semacam perasaan melihat hal yang hidup. Kuiksan berkata dengan serius, jika ada saudara Ye Chen yang mendukung, maka aku juga penuh percaya diri. Ye Chen tertegun pada awalnya, lalu dia tertawa. Mereka berdua menaiki tangga dan pergi ke kuil Xiao Leiyin sepanjang jalan. Di depan aula utama kuil Xiao Leiyin, ada sebuah alun-alun besar, di mana sebuah mimbar didirikan. Jelas bahwa pertemuan Dharma Buddha ini diadakan di alun-alun ini. Para biksu yang datang ke kuil Xiao Leiyin untuk menghadiri pertemuan Dharma Buddha datang ke alun-alun satu demi satu, dan kemudian berkumpul dalam kelompok untuk membahas pertemuan Dharma Buddha. Pada saat ini, majelis Dharma Buddha belum dimulai. Di sekitar alun-alun, banyak biksu berdiri dengan tangan terlipat. Mereka menundukkan kepala dan mengabaikan para biksu yang hadir. Semakin banyak biksu datang ke alun-alun telah dipenuhi dengan suara orang-orang, suara besar dan kecil terisi, tampaknya Anda berisik. Tanah suci Buddha umumnya merupakan tempat yang relatif tenang. Selain suara nyanyian, jarang ada suara keras.
Pada saat ini, alun-alun tampaknya bukan lagi tanah suci, tetapi pasar sayur. Ye Chen dan pasir hisap datang ke alun-alun. Ini bukan pertama kalinya Ye Chen datang ke kuil Xiao Leiyin. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada perubahan dalam polanya, tetapi ajaran Buddha di seluruh kuil lebih mendalam. Pasir hisap melihat ke aula utama yang megah, hatinya agak berdebar, bergumam, ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Ye Chen berkata, mengapa kamu tidak datang ke kuil untuk berlatih? Tetapi pasir hisap menggelengkan kepalanya dan berkata, saya adalah tamu dari dunia manusia, bukan dari kuil. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah tanah suci yang diberkati Buddha, itu bukanlah tujuan saya. Tujuanku adalah seluruh dunia. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, jika kamu ingin melihat dunia manusia, kamu tetap harus pergi melihat dunia manusia. Jika tidak, bagaimana kamu bisa tahu seperti apa dunia manusia? Bagaimana kita bisa menyebutnya melihat dunia? Liu Sha mendengar kata-kata Ye Chen, matanya berbinar, dan dia langsung menghargai, kata-kata saudara Ye benar-benar masuk akal. Ye Chen tidak menyangka bahwa kalimat ini akan membuat pasir hisap begitu bersemangat dan berkata sambil tersenyum, bicara saja dengan santai. Betapa banyaknya pemahaman yang disebabkan oleh kilatan cahaya yang tiba-tiba, yang merupakan yang paling nyata dan tajam. Semakin banyak pasir hisap berkata, semakin bersemangat. Ketika Ye Chen masih ingin mengatakan sesuatu dengan rendah hati, dia mendengar suara yang datang dari mimbar, para dermawan, majelis Dharma Buddha akan segera dimulai. Harap tenang dan tunggu sebentar. Sekolah Buddha bersih, harap jangan membuat keributan. Suara pidato ini sangat lembut, tetapi menutupi semua suara. Tiba-tiba, alun-alun menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada mimbar. Di mimbar ada seorang biksu setengah baya, dengan senyum di wajahnya dan tangannya terkepal, membuat orang-orang merasa sangat dekat. Para biksu di tempat itu juga duduk dengan patuh. Bagaimanapun, ini adalah sasis orang lain. Jika Anda mengganggu pihak lain, akan sulit bagi siapapun untuk mengatakan apapun. Mereka semua duduk dan memejamkan mata dan berhenti berbicara. Ye Chen dan pasir hisap duduk bersebelahan. Mata pasir hisap selalu menatap gerbang aula utama. Dari pintu gerbang aula utama hingga ke dalam, Anda dapat melihat patung Buddha besar di aula utama. Aula utama tidak memuja Amitabha, tetapi Buddha Sakyamuni. Ketika pasir hisap itu linglung, seorang biksu muda berjubah ungu dan memegang tongkat Buddha emas keluar dari aula utama, diikuti oleh banyak biksu di belakang biksu muda itu. Tentu saja, biksu berjubah ungu itu adalah Mahagaye, kepala biara kuil Xiao Leiyin. Ketika Ye Chen melihat Mahagaye keluar, matanya tertuju padanya, dan begitu pula mata semua orang, karena napas Buddha yang terpancar dari Mahagaye benar-benar menarik perhatian. Mahagaye pergi ke mimbar, alih-alih duduk, dia berdiri di samping, lalu meletakkan satu tangan di dadanya dan berkata, semua dermawan dipersilakan. Kuil Leiyin kecilku penuh dengan kemegahan. Mahagaye awalnya bersikap sopan, lalu berkata, kepala biara kuil Leiyin kecil adalah Mahagaye, dan Buddha Sakyamuni duduk. Pertemuan Dharma ini juga dipimpin oleh biksu miskin itu. Ada dua tujuan dari konferensi Dharma ini. Yang pertama adalah untuk mempublikasikan Dharma Buddha kita, dengan harapan dapat menyelamatkan semua makhluk hidup, menyelamatkan manusia dari penderitaan, dan melepaskan semua makhluk hidup dari lautan penderitaan. Yang kedua, mengundang banyak teman Tao untuk datang ke sini juga untuk membahas Taoisme bersama dengan Buddhisme dan Taoisme, sehingga Buddhisme dan Taoisme menjadi lebih erat hubungannya dan lebih toleran satu sama lain. Mendengar perkataan Mahagaye, para biksu yang duduk di alun-alun langsung berdiskusi, ada yang meremehkan dan ada yang mencibir. Singkatnya, tidak seorang pun akan mempercayai perkataan Mahagaye. Mahakaya tampaknya tidak peduli. Semuanya sudah diduga. Dia berkata dengan tenang, pembicara konferensi Dharma ini adalah Bodhisattva Cihang yang berada di bawah tahta Buddha di wilayah barat. Sekarang, tolong beri kuliah untukmu. Mahagaye berkata, lalu melangkah mundur beberapa langkah, lalu memberi jalan beberapa langkah ke samping. Ye Chen dapat melihat dari tindakan Mahagaye bahwa Bodhisattva Cihang yang akan muncul di wilayah barat jelas bukan orang biasa. Statusnya di bawah Buddha, tetapi benar-benar di atas Mahagaye. Kemudian, mereka melihat tiga orang berjalan keluar dari aula utama. Orang yang berjalan di depan mereka adalah seorang wanita cantik. Wanita itu tidak bercukur. Dia bukan seorang biarawati. Dia tidak memiliki perhiasan Buddha apapun. Dia memegang botol ke arah cabang pohon willow di tangan kirinya dan anggrek di tangan kanannya. Setelah gadis cantik itu, ada dua anak laki-laki kecil. Kedua anak laki-laki itu sangat cantik. Mereka berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Mereka sangat menawan. Ketika para biksu melihat ketiga orang ini muncul, terjadi keributan lagi. Bagaimana situasinya? Wanita cantik dari aula utama, setiap langkah di kaki teratai hijau yang mekar, seolah-olah tidak menimbulkan debu. Setelah wanita anggun itu melangkah ke panggung teratai muncul secara otomatis di bawah kakinya. Dia duduk di atas panggung teratai, dan matanya jernih dan jernih, hikmat dan hikmat, yang sangat sakral. Orang-orang terkejut dengan penampilan dan temperamen wanita. Apakah ada wanita seperti itu dalam agama Buddha? Saya adalah Bodhisattva Cihang, pembicara konferensi Dharma ini. Mulut wanita cantik itu, suara lembut seperti air, lebih mempesona. Ye Chen juga sedikit linglung, yang agak berbeda dari apa yang dia bayangkan dalam agama Buddha. Bukankah semua murid wanita dalam agama Buddha semuanya adalah biarawati? Mengapa Bodhisattva Cihang ini begitu berbeda? Wanita pejalan kaki, satu sisi pasir hisap juga merupakan leng. Ye Chen berpikir seharusnya tidak demikian. Status Bodhisattva Cihang lebih tinggi daripada Mahagaye. Bagaimana dia bisa menjadi pejalan kaki? Bodhisattva Cihang tampaknya tidak melihat keraguan dan keraguan orang-orang. Dia berkata pada dirinya sendiri, para dermawan, forum hari ini adalah untuk memberitahu Anda apa itu agama Buddha dan Dharma yang sebenarnya. Dalam benakmu, ada terlalu banyak prasangka terhadap agama Buddha. Mereka menganggap agama Buddha sebagai sarana untuk menyakiti orang lain, yaitu mengubah orang menjadi boneka. Padahal, ini adalah kesalahan besar.
Ucapan Bodhisattva Cihang masih lembut, seolah berbicara tentang cerita. Alun-alun itu sangat sunyi, seakan-akan jarum jatuh ke tanah dapat terdengar, bahkan napasnya pun begitu lembut. Para biksu di tempat kejadian mendengarkan suara lembut itu dan lupa bahwa Bodhisattva Cihang adalah seorang penganut agama Buddha. Mereka lupa akan kemarahan mereka ketika pertama kali datang dan apa yang ingin mereka lakukan. Ketika Ye Chen melihat semua ini, dia berseru dalam hatinya. Agama Buddha benar-benar ahli. Jika guru Dharma hari ini adalah Mahagaye, apakah dia masih akan mendengarkan dengan tenang seperti sekarang? Sepertinya para penganut agama Buddha benar-benar memakan orang-orang ini dengan saksama. Itu benar-benar tindakan yang hebat. Jiwa tua itu juga penuh dengan kekaguman. Ye Chen berkata, para biksu tahu memiliki prasangka tentang agama Buddha. Jika mereka tidak melakukan ini, diperkirakan pertemuan Dharma ini tidak akan berjalan normal. Ketika Ye Chen mengatakan hal ini, dia mendengar Bodhisattva Cihang berkata, sejak berdirinya Amitabha, ajaran Buddha kita selalu bertujuan untuk membantu dunia dan menyelamatkan manusia, serta mengubah wilayah barat menjadi tanah suci, tempat setiap orang dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas, tanpa bencana atau penderitaan penyakit. Jika Anda pikirkan apa yang terjadi di wilayah barat pada tahun-tahun itu, Anda seharusnya dapat mengetahui dari buku-buku kuno bahwa wilayah barat adalah yang paling tandus dari keempat wilayah di dunia. Orang-orang di wilayah barat hidup dalam kesulitan, wabah penyakit, bencana alam, dan kemiskinan. Kehidupan mereka berada di luar imajinasi Anda. Setelah Amitabha memasuki wilayah barat, dia bersumpah untuk mengubah semua hal ini dan membuat keinginan besar untuk menjadikan wilayah barat sebagai tanah yang murni. Setelah bertahun-tahun berusaha dengan hina, tidak ada bencana di wilayah barat, dan semua orang menjalani kehidupan yang bahagia. Bodhisattva Cihang berkata dengan tertib, jika tidak ada Amitabha atau Buddhisme di wilayah barat, orang-orang di wilayah barat akan selalu dalam kesulitan. Pada saat itu, sebagai seorang biksu ortodoks di dunia, apakah dia pernah membantu wilayah barat? Sekarang, kita semua menentang Buddhisme dengan kejadian-kejadian kekecewaan besar, tetapi tahukah Anda mengapa? Mata Bodhisattva Cihang mengalir dengan cahaya dan berkata, pada awal periode kehancuran besar, wilayah barat juga diserang oleh orang asing, tetapi tanah suci wilayah barat telah terbentuk, dan orang asing tidak dapat menaklukkannya, jadi mereka hanya bisa menyerah, sehingga wilayah barat aman dan tenteram. Petik 2. Meskipun demikian, umat Buddha di wilayah barat juga kehilangan banyak uang pada waktu itu, yang tidak semudah yang dikatakan legenda untuk melawan musuh. Sejak saat itu, Amitabha telah terbang ke negeri dongeng dalam upaya untuk menghentikan semua ini dari sumbernya. Tanpa dukungan Amitabha, wilayah barat tidak berani menginjakkan kaki di medan perang lain. Kalau tidak, tanah suci wilayah barat yang telah dipertukarkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan hancur dan wilayah barat akan kembali ke masa tandus lagi. Petik 2. Selama periode kekecewaan besar, para daomen bertahan di 3 wilayah dunia manusia dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan melindungi makhluk-makhluk di 3 wilayah tersebut dari kehancuran total. Tetapi mengapa agama Buddha kita tidak melindungi makhluk-makhluk di wilayah barat? Wilayah barat bukanlah wilayah barat agama Buddha, tetapi wilayah barat milik orang-orang di wilayah barat. Meskipun suara Bodhisattva Cihang lembut, namun suaranya beralasan, yang membuat orang tidak dapat membantahnya. Ye Chen juga terkejut, dan dia tidak dapat membantah kata-kata Bodhisattva Cihang. Menurut Bodhisattva Cihang, umat Buddha benar-benar melindungi wilayah barat. Sungguh luar biasa bahwa kekuatan agama Buddha dapat menjaga wilayah barat tetap utuh. Taoisme pada awalnya kuat di 3 alam dunia manusia, dengan banyak ortodoksi, dan hampir setiap domain memiliki ortodoksi yang kuat. Ketika kekecewaan besar melanda dan penjajah asing menyerbu, kekuatan Daotong Daomen yang kuat secara alami berkewajiban untuk melindungi tanah air mereka. Namun, mereka tidak melindungi tanah air mereka dengan baik dan menderita kerugian besar. Bisakah kita menyalahkan umat Buddha karena tidak melakukannya? Baru saja, ada beberapa makna potensial dalam kata-kata Bodhisattva Cihang. Jika kita mengatakan bahwa agama Buddha menderita kerugian besar pada saat itu, dapatkah agama Buddha menyalahkan Taoisme karena tidak membantu? Hal-hal ini tidak jelas, semua orang berpikir bahwa mereka memiliki alasan, semua orang berpikir pihak lain tidak memiliki alasan. Setelah bertahun-tahun berselisih, masih belum ada hasil. Setelah jeda, Bodhisattva Cihang tampaknya membiarkan semua orang mencerna apa yang dikatakannya, dan kemudian melanjutkan, agama Buddha itu misterius dan bermartabat di dalam hati Taoisme. Sebenarnya, tidak demikian. Agama Buddha tidak misterius. Hanya saja agama Buddha dan Taoisme berakar dalam satu sama lain dan tidak ada komunikasi di antara keduanya. Oleh karena itu, mereka tidak memahami agama Buddha dan salah memahami agama Buddha. Konferensi ini bertujuan untuk menghilangkan permusuhan antara agama Buddha dan Taoisme, saling memahami, dan bersama-sama menjaga kenyamanan dunia manusia. Sambil tersenyum, Bodhisattva Cihang berkata, umat Buddha kita tidak keluar dari wilayah barat untuk bersaing dengan penganut Tao untuk mendapatkan sasis, tetapi merasa perlu bagi orang-orang untuk memahami agama Buddha, sehingga tempat-tempat yang penuh bencana dan penderitaan dapat diubah. Itu saja, sejak awal, semua orang mendengarkan, dan tidak seorang pun berbicara. Sekarang, setelah mendengar begitu banyak dari Bodhisattva Cihang, seseorang akhirnya berkata, bagaimana kita bisa menjelaskan kekuatan keyakinan Buddha? Bodhisattva Cihang berkata tanpa menyamar, tidak peduli orang yang percaya Taoisme atau Buddhisme, selama mereka mengirimkan keinginan mereka, mereka akan memiliki kekuatan keyakinan. Namun, ada begitu banyak doktrin dan tradisi, sehingga kekuatan keyakinan berbeda dan tidak dapat terkonsentrasi, sehingga tidak dapat digunakan oleh orang-orang. Buddhisme berbeda, jika Anda hanya percaya pada Amitabha atau Buddha Sakyamuni dan memiliki satu keyakinan, Anda dapat memanfaatkan kekuatan keyakinan dengan lebih baik. Kekuatan keyakinan juga merupakan semacam kekuatan. Jika tidak ada dukungan keyakinan selama periode keruntuhan besar, bagaimana wilayah barat bisa menjadi lempengan besi? Ketika pria itu mendengarnya, tidak ada jawaban. Bagaimana yang disebut sebagai keselamatan universal, agama Buddha tercapai.
Bukankah pada akhirnya mereka harus percaya kepada agama Buddha? Sebagian orang meremehkannya, Anda ingin lebih banyak orang percaya, tujuannya adalah untuk memiliki lebih banyak keyakinan, lebih banyak kekuatan. Dalam menghadapi keraguan dan teka-teki ini, Bodhisattva Cihang tetap tenang dan berkata, untuk membuat semua makhluk memiliki harapan di dalam hati mereka, maka mereka akan memiliki tujuan untuk diperjuangkan, sehingga kehidupan dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Misalnya, Anda menghadapi hal yang sangat menyakitkan, yang akan menghancurkan keluarga Anda atau menghancurkan keluarga Anda. Jika Anda tidak memiliki tujuan dan motivasi dalam hidup Anda secara alami akan mengalami degradasi. Pada saat ini, yang dilakukan umat Buddha adalah memberi Anda harapan dan membiarkan Anda menghadapinya dengan berani. Bahkan jika hasilnya belum tentu baik, mereka tidak dapat rela merosot dan tidak melakukan apa-apa. Sambil tersenyum, Bodhisattva Cihang berkata, apakah Anda mengerti sekarang? Oleh karena itu, bukan ajaran Buddha yang mengubah mereka menjadi boneka, tetapi mereka memiliki harapan, terbebas dari kesulitan, dan secara alami percaya pada ajaran Buddha. Sebenarnya, bagi orang biasa, ini hanya masalah menempatkan yang lemah di pintu. Ketika Bodhisattva Cihang mengatakan ini, semua orang menundukkan kepala. Dalam hati mereka, orang biasa adalah orang rendahan, yaitu semut. Bagaimana mereka bisa peduli dengan hidup dan mati semut? Belum lagi membantu, Bodhisattva Cihang melanjutkan, sebenarnya, orang biasa tampaknya lemah, tetapi mereka memiliki potensi besar. Misalnya, kekuatan keyakinan adalah kekuatan mereka. Kekuatan-kekuatan ini tidak diragukan lagi. Mendengar ini, Ye Chen mengangguk lagi dan lagi. Dia merasa bahwa pertemuan Dharma ini benar-benar memberinya pemahaman baru tentang ajaran Buddha. Satu sisi pasir hisap juga mendengarkan dengan sangat serius, meskipun ini tidak ada hubungannya dengan ajaran Buddha, tetapi kebenarannya sederhana untuk dikatakan, tetapi berapa banyak orang yang dapat memahaminya. Ia berasal dari dunia manusia. Secara alami, ia mengetahui situasi dunia dan memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya. Manusia mengalami kelahiran, penuaan, dan kematian. Begitu mereka menghadapi bencana dan penyakit, mereka suka memuja Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dapat membantu mereka menyingkirkan kesulitan, membuat mereka menjalani kehidupan yang lebih baik, dan memenuhi keinginan mereka. Namun, dewa mana yang mereka sembah yang akan memperhatikan mereka? Pada akhirnya, mereka mati karena penyakit dan hancur dalam bencana. Seperti yang Anda katakan, kami tidak berharga. Sebagian orang tidak yakin untuk mengatakannya. Bodhisattva Cihang berkata, keberadaan itu masuk akal. Taoisme dapat mengendalikan 3 alam dunia manusia. Secara alami, ada alasan untuk itu. Umat Buddha tidak akan berkomentar dengan sia-sia. Umat Buddha hanya melakukan apa yang menurut mereka seharusnya dilakukan. Itu saja, Bodhisattva Cihang tidak melewatkan kata-katanya, tidak meremehkan aliran Tao, juga tidak meninggikan dirinya sendiri, sehingga pihak lain tidak dapat berkata apa-apa. Dengan cara ini, kita salah memahami agama Buddha. Bodhisattva Cihang berkata, benar dan salah secara alami berbicara dengan fakta. Jika ada bencana seperti kekecewaan besar di masa depan, bagaimana dengan agama Buddha? Apakah Anda ingin tetap berpegang pada wilayah barat atau memperkuat 3 wilayah lainnya? Seseorang bertanya, menurut Bodhisattva Cihang, setiap wilayah di dunia manusia harus dilindungi. Jika kemampuannya terbatas, kita hanya dapat berpegang pada wilayah barat. Jika kita dapat memperkuat 3 wilayah, kita tidak akan mengabaikannya. Itu dikatakan dengan sangat baik. Siapa yang tahu apakah akan ada kekuatan seperti itu? Itu semua terserah Anda. Seseorang mendengus dingin. Sambil tersenyum, Bodhisattva Cihang berkata, para biksu tidak berbicara omong kosong. Ini adalah perintah Buddha. Bagaimana kita bisa melanggarnya dengan mudah? Itu adalah tindakan ketidaktaatan yang besar dan akan dihukum berat oleh agama Buddha. Jika menyangkut lubang hidung Anda, tidak seorang pun dapat mengatakannya. Keadilan ada di hati orang-orang. Kata Bodhisattva, tidak ada gunanya berdebat terlalu banyak, jadi Bodhisattva Cihang tidak berdebat terlalu banyak, yang juga merupakan cara penting untuk membuat pihak lain tidak dapat melawan. Ye Chen Bian mengangguk sambil mendengarkan. Bodhisattva Cihang ini tidak sederhana. Tidak heran dia dikirim oleh agama Buddha untuk mengajarkan Dharma. Bodhisattva Cihang melirik semua orang, mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, para dermawan, konferensi Dharma Buddha hari ini bukan tentang keadilan agama Buddha dan Taoisme, tetapi tentang Tao masing-masing. Hanya dengan cara ini kita dapat saling memahami secara mendalam, daripada saling mencurigai. Tentang Tao, bagaimana kita bisa membahasnya? Beberapa orang bertanya dengan kata-kata kasar. Ada begitu banyak perbedaan antara Taoisme dan agama Buddha, apakah ada gunanya berbicara tentang Tao di antara mereka? Seorang biksu tua berkata dengan dingin. Namun, Bodhisattva Cihang berkata sambil tersenyum, tidak, meskipun Tao Dharma dan Buddha Dharma berbeda, jalan dunia adalah sama dengan cara yang berbeda. Apakah tidak ada tempat untuk berdiskusi? Meskipun jalan dunia ini sama, jika kita tidak saling memahami dan tidak setuju, maka kita tidak akan memperoleh hasil. Seorang biksu berkata dengan dingin. Bodhisattva Cihang berkata, berbicara tentang Tao bukanlah untuk membahas suatu hasil, tetapi untuk menguraikan pandangan mereka sendiri tentang Tao, untuk menyatukan kebijaksanaan kita dan belajar dari satu sama lain. Itu bukan untuk mengubah cara kita berkultivasi, tetapi untuk menyempurnakannya. Setelah mendengar ini, beberapa orang mengangguk dan setuju dengan pandangan Bodhisattva Cihang. Ada perbedaan besar antara Buddhisme dan Taoisme pada hakikat, dan ada juga perbedaan besar dalam metode kultivasi. Bagaimana kita bisa belajar dari satu sama lain? Kata biksu yang lebih tua, ada juga kemanusiaan, sama seperti apa yang disebut Tao berbeda dan tidak bersekongkol satu sama lain, bagaimana Buddhisme dan Taoisme dapat hidup berdampingan. Menghadapi pertanyaan seperti itu, ekspresi Bodhisattva Cihang tetap tidak berubah. Dia berkata perlahan, ada perbedaan dalam metode kultivasi, tetapi metode kultivasi dapat digunakan sebagai referensi, dan pengalaman kultivasi dapat didiskusikan satu sama lain. Misalnya, dapatkah saya juga menerapkan metode kultivasi Buddhisme pada kultivasi Dharma Tao?
Metode mana yang efektif dan metode mana yang digunakan secara alami? Mengapa ada perbedaan antara Buddhisme dan Taoisme? Lagi pula, meskipun tahu berbeda, tujuannya sama, jadi masih ada kemungkinan untuk hidup berdampingan, hanya untuk melihat apakah Anda memiliki hati ini. Bodhisattva Chihang menjawab semua pertanyaan dengan tertib, dan setiap jawaban masuk akal dan meyakinkan. Setelah mendengar ini, Ye Chen berpikir sejenak, lalu mendapat ide dan berkata kepada pasir hisap di satu sisi, Saudara Liusa, mengapa Anda tidak mengatakan sepatah kata pun? Pasir hisap memejamkan matanya dan tampak mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar perkataan Ye Chen, dia perlahan membuka matanya, merenung sejenak dan berkata, saat ini adalah diskusi antara Taoisme dan Buddhisme. Mengapa saya harus menyela? Terlebih lagi, perdebatan semacam ini juga sangat bagus. Itu sangat memperluas pikiran saya. Ye Chen tahu bahwa pasir hisap selalu dianggap oleh satu orang, dan dia tidak pernah bertemu dengan seorang biarawan. Dia tidak tahu banyak tentang latihan, apalagi memperluas pandangan dan pikirannya. Apa pendapatmu tentang Saudara Liusa? Setelah mendengar ini, Ye Chen bertanya lebih tertarik. Pasir hisap berkata, saya tahu bahwa Buddhisme dan Taoisme berbeda. Saya pikir itu hampir sama sebelumnya. Hari ini, tampaknya ada perbedaan besar. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan dia tidak bermaksud mengejek. Sebelum pasir hisap, dia adalah seorang pengemis, yang merupakan tingkat manusia terendah di dunia. Apalagi para biarawan yang pergi ke surga dan bumi, bahkan para bangsawan di antara orang-orang biasa tidak dapat melihatnya. Secara alami, dia hanya tahu sedikit tentang budidaya makhluk abadi. Ada perbedaan mendasar antara mempraktikkan ajaran Buddha dan mengolah ajaran Tao. Tentu saja, ada perbedaan besar. Jika perbedaannya kecil, tidak akan ada dua nama. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Kuiksan berkata, tetapi kedengarannya ajaran Buddha dan Taoisme semuanya sama. Dunia ini begitu besar, baik ajaran Buddha maupun Taoisme, semuanya berasal dari surga dan bumi. Sampai batas tertentu, semuanya berasal dari sumber yang sama. Setelah mendengarkan kata-kata Kuiksan, Ye Chen merasakan sesuatu yang menyegarkan. Mereka tidak pernah memikirkan kata-kata seperti itu. Hari ini, mereka merasa bahwa ada kebenaran besar di dalamnya. Kata-kata Saudara Liusa tidak masuk akal, tetapi meskipun Anda dapat mengatakan itu, tidak semudah itu untuk diintegrasikan dan dihubungkan. Ye Chen menoleh untuk berpikir lagi, lalu tersenyum acuh tak acuh. Kuiksan berkata, sebenarnya, ini adalah pemikiran yang tetap. Saya sudah lama tidak berlatih, dan saya tidak begitu jelas tentang banyak ide, apalagi masuk jauh ke dalam hati saya. Itulah sebabnya saya memiliki ide-ide yang begitu sederhana. Setelah mendengar ini, Ye Chen sangat terkejut. Mungkinkah ada kontradiksi yang tidak dapat didamaikan antara agama Buddha dan Taoisme, yaitu, pemikiran yang kaku. Ye Chen sekarang semakin merasa bahwa mengobrol dengan pasir hisap dapat menghasilkan lebih banyak panen yang tidak terduga. Beberapa ide tentang pasir hisap benar-benar mustahil bagi mereka untuk dipikirkan pada waktu-waktu biasa. Alasannya mungkin seperti yang dikatakan pasir hisap, waktu latihannya tidak lama dan pemahamannya sederhana. Terkadang beberapa kebenaran sangat sederhana, tetapi orang-orang menganggapnya terlalu dalam, mereka menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri, dan akhirnya menemui jalan buntu. Demi kesederhanaan, kita tidak akan membuat tahu terlalu mendalam, dan kita tidak setuju untuk menggali ke jalan buntu. Ye Chen berpikir, apakah beberapa hal juga telah menggali jalan buntu, bukankah hal yang sederhana itu rumit? Di antara dua orang yang mengobrol, perdebatan antara Bodhisattva Chihang dan banyak biarawan hampir selesai. Bodhisattva Chihang selalu bertindak dengan tenang dan mengatakan semuanya dengan cara yang masuk akal. Para biarawan tahu tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Selain itu, Bodhisattva Chihang sangat menonjol dalam penampilannya, seperti peri yang tidak menimbulkan debu, tetapi juga memiliki beberapa kelebihan. Melihat perdebatan antara Dharma dan Dharma hampir berakhir, Liusa berencana untuk membuka mulutnya. Namun, dia terdiam sejenak. Tampaknya dia sedang dalam proses pembuatan bir. Setelah beberapa saat, dia benar-benar membuka mulutnya. Selamat pagi, Bodhisattva Chihang. Semua orang Chihang berdiri dan memberi hormat kepada Liusa. Pakaian dari pasir hisap benar-benar agak ketinggalan zaman, dan pakaian yang tertutup debu membuat para biksu di tempat itu menunjukkan penghinaan. Namun, Bodhisattva Chihang tidak memandang rendah dirinya. Dia masih menatap pasir hisap dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika dia melihat gaun pasir hisap, dia secara alami melihat bahwa pasir hisap itu sekilas adalah seorang pengembara. Jadi dia berkata sedikit, pengembara ini, silakan duduk dan katakan sesuatu. Liusa masih berdiri, jadi tampak serius dan formal. Dia berkata, Bodhisattva Chihang, hukum putranya adalah Liusa. Saya sudah lama tidak mempraktikkan agama Buddha. Saya dulunya seorang pengemis. Saya telah mempelajari Dharma sendiri. Hari ini, saya mendengar perdebatan dari seluruh dunia, yang membuka mata saya kepada para murid saya. Bodhisattva Chihang tidak membuka diri. Dia menunggu pasir hisap untuk terus berkata, aturan agama Buddha itu ketat dan ada banyak perintah. Wilayah barat juga disebut dunia surga barat. Karena itu adalah surga, mengapa harus ada begitu banyak perintah dan batasan di mana-mana dan apa yang bisa dinikmati? Bodhisattva Chihang tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, agama Buddha memperhatikan keinginan tanpa tuntutan, karena tidak ada keinginan dan tidak ada tuntutan, maka bakat akan bahagia. Jika keinginan terlalu banyak dan tidak dapat diperoleh, itu pasti akan gelisah, hidup tidak akan cepat, jika tidak ada keinginan untuk memohon, tidak akan ada kesulitan secara alami, yang merupakan kebahagiaan. Karena itu adalah manusia, di mana Anda dapat datang tanpa keinginan dan tuntutan, Bodhisattva, apakah Anda tidak memiliki keinginan? Liusa berkata, karena saya seorang Bodhisattva, saya tidak memiliki keinginan untuk memintanya, kata Bodhisattva Chihang. Jadi, apa yang Anda bicarakan hari ini? Tanya pasir hisap. Masalah pasir hisap benar-benar menyilaukan. Kemudian kita semua tiba-tiba memahaminya dan fokus pada Bodhisattva Chihang. Saya ingin melihat apa yang dikatakan Bodhisattva Chihang. Bahkan Mahagaya sedikit mengernyit, dan pertanyaannya sangat tajam.
Saya hanya akan berbicara untuk membuat Sang Buddha hidup berdampingan dan mengembangkan Tao Sang Buddha, kata Bodhisattva Chihang sambil tersenyum. Bisakah kita memahami keinginan untuk meneruskan ajaran Buddha dan Taoisme? Pasir Hisap bertanya dengan putus asa. Sang Bodhisattva mendengarnya dan tidak segera menjawabnya. Ia tampak berpikir, dan akhirnya berkata dengan cara yang lebih bodoh, dengan cara ini, itu benar. Pasir Hisap tidak memiliki ekspresi senang. Ia masih bertanya dengan tenang, oleh karena itu, orang tidak dapat memiliki keinginan. Sang Bodhisattva mengatakan bahwa pengembangan Dharma Buddha adalah keinginan, dan kita ingin mengolah lebih kuat dan keinginan. Selama kita berpikir, itulah keinginan yang bersemi. Jadi jika kita ingin tidak memiliki keinginan dan tidak menuntut, maka kita harus tidak memiliki pikiran. Petik 2. Tetapi orang-orang memiliki ide, jadi tidak mungkin untuk mencapai tanpa keinginan dan tidak mencari. Setelah Liu Sha selesai, semua murid Buddha tercengang. Ini kedengarannya memang masuk akal. Bahkan jika ada keinginan, itu juga merupakan tempat di mana ajaran Buddha tidak sama dengan biksu lainnya, kata Mahagaye. Semakin banyak tekanan pegas, semakin besar pantulannya, kata Pasir Hisap. Selain itu, karena ini adalah dunia yang bahagia, jika seseorang merasakan tekanan, itu tidak akan lebih bahagia, jadi, ini sangat bertentangan. Mahagaya tidak bisa berkata apa-apa. Apa pendapatmu tentang Buddha? Sang Bodhisattva bertanya dengan cara yang terbalik. Kali ini, Pasir Hisap itu berkata dengan cepat, seolah-olah semua kata telah diseduh ratusan kali di dalam hati. Kita harus mematuhi sifat manusia, dan tidak boleh melakukannya dengan sengaja. Hanya ketika kita menunjukkan hati kita yang sebenarnya, kebaikan dan kejahatan dapat berubah. Orang baik tetaplah baik, dan orang jahat tetaplah jahat. Alasan mengapa orang tidak bahagia adalah karena ada terlalu banyak hal yang tersembunyi, kecemerlangan sifat manusia tidak dapat dibebaskan, dan beberapa hal tidak dapat diungkapkan tetapi disembunyikan, sehingga mereka tidak bahagia. Apakah para pejabat tinggi dan orang-orang berpangkat tinggi dengan rentang pinggang yang lebar, apakah mereka riang? Tidak jelas bahwa orang-orang yang hidup di bawah sana sibuk sepanjang hari dan bisa makan 3 kali sehari. Apakah mereka menderita? Bukannya, jika hidup ini singkat, kita harus melepaskan sifat alami kita dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mengapa kita harus terikat oleh moralitas, dipenjara oleh pikiran, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan dihargai? Jalan yang benar bagi manusia adalah perubahan. Seperti saya, ketika saya seorang pengemis, saya ingin minum dan makan daging. Bahkan jika saya menjadi seorang pengembara, saya masih minum dan makan daging dan melakukan apa yang ingin saya lakukan. Hal-hal seperti itu tidak memengaruhi ajaran Buddha saya, atau kebaikan saya, atau keluarga saya tidak akan memengaruhi suasana hati saya sepanjang hari. Suara Liu Sha merendah, dan para pengikut Buddha semuanya sangat berubah di wajah mereka dan membicarakannya. Sebagai seorang pengikut Buddha, adalah tabu dalam ajaran Buddha untuk minum dan makan daging. Ini adalah kesulitan besar. Mahagaya mendengarnya dan mengerutkan kening. Pernyataan ini tidak kecil baginya, yang menumbangkan semua gagasan mereka tentang ajaran Buddha. Ini hanyalah seorang pecundang Buddha. Tidak heran jika Anda mengatakan hal seperti itu, Anda harus menghukumnya dengan keras. Siapakah tuan dari pejalan kaki ini? Ini adalah hal yang sangat buruk. Tidak ada pengampunan. Banyak pengikut Buddha yang dipenuhi dengan kemarahan.